Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinisa Nurul Haq. Saya berasal dari kelas C10 angkatan 2020 dengan nomor punggung mahasiswa 101202009. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia guna memenuhi tugas evaluasi tengah semester, yaitu semester 7. Saya di sini akan membahas tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alasan terbentuknya Pancasila. Nah, jadi sejarah lahirnya Pancasila itu berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 29 April 1945, Doko Ritsujanbiko Sakai atau bisa disebut dengan BPUPKI resmi dibentuk dalam sejarahnya, yaitu BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI ini sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas-asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Nah, BPUPKI lalu membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tokoh-tokoh Panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Qohar, Agus Salim, dan yang terakhir yaitu Abdul Wahid Hashim. Nah, jadi hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, namun masih terjadi perdebatan. Nah, menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah melalui berbagai perdebatan, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Nah, yang selanjutnya di sini ada alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, jadi sebagai identitas bangsa Indonesia, budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Nah, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Nah, As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat membantu penonton untuk menambah wawasan, meskipun ya materi yang saya sampaikan banyak yang salah atau kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak sopan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya masih tahap belajar dan semoga ini bermanfaat bagi penonton, dan semoga saya di sini menjelaskan tentang Pancasila dapat memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.